Minasan konnichiwa. Nihongo ka koi no Wildan desu. Oke Mina, di video kali ini kita akan belajar kata ganti petunjuk benda. Nah, kalau di bahasa Indonesia untuk menunjukkan suatu benda bisa menggunakan kata ini atau itu. Nah, bagaimana ya kalau kata tunjuk dalam bahasa Jepang? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk video selanjutnya. Oke Mina, kata tunjuk dalam bahasa Jepang biasanya menggunakan kata koso-ado, yaitu singkatan dari kore, sore, are, dan dore. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Yuk kita bahas satu-satu. Sore dewa, hajimemashou. Oke Mina, yang pertama ada kata kore. Nah, kata kore ini digunakan untuk menunjukkan benda yang berada di dekat si pembicara atau letaknya jauh dari lawan bicara. Seperti contoh, kore wa keitai denwa desu, yang berarti ini adalah handphone. Nah, sekarang perhatikan contoh kalimat di sampingnya. Di sini terdapat kata tunjuk, partikel wa, nama benda, diikuti kata des. Nah, di sini kita menggunakan partikel wa yang menunjukkan tentang topik atau subjek si pembicara. Contoh lainnya misalkan kore wa ude dokei desu, yang berarti ini adalah jam tangan. Selanjutnya, untuk menunjukkan benda yang letaknya jauh bisa menggunakan kata sore dan are. Nah, kapan kita harus menggunakan kata sore dan are? Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama ada kata sore. Nah, digunakan untuk menunjukkan benda yang berada di dekat orang yang diajak bicara atau lawan bicara dan jauh dari si pembicara. Contohnya misalkan sore wa hong desu, yang berarti itu adalah buku. Kemudian contoh lain misalkan sore wa jiso desu, yang berarti itu adalah kamus. Nah, sedangkan untuk are digunakan untuk menunjukkan benda yang posisinya jauh dari si pembicara maupun lawan bicara. Contohnya misalkan are wa tokei desu, yang berarti itu adalah jam. Contoh lain misalkan are wa kutsu desu, yang berarti itu adalah sepatu. Nah, itu dia Mina perbedaan dari penggunaan kata sore dan are. Oh ya Mina, dalam kata tunjuk juga ada kata yang menyatakan atau menanyakan kepemilikan suatu benda. Nah, untuk menyatakan kepemilikan dalam bahasa Jepang ditambahkan partikel no. Sekarang coba kalian perhatikan pola kalimat di samping ini. Nah, di sini terdapat pola kalimat kata benda A, partikel no, kata benda B, diikuti kata des. Nah, seperti contoh misalkan watashi no hong desu, yang berarti buku punya saya. Nah, jika ditambahkan kata tunjuk, contohnya seperti ini. Kore wa Tanaka-san no kutsu desu, yang berarti ini sepatu milik atau punya Tanaka. Kemudian contoh lainnya misalkan sore wa Fuji-san no kabang desu, yang berarti itu adalah tas punya Fuji. Selanjutnya, jika kalian ingin menyangkal kepemilikan suatu benda, kalian tinggal menambahkan kata denwa arimasen di belakang kalimat. Nah, perhatikan pola kalimat di samping ini ya. Di sini terdapat kata tunjuk, partikel wa, kata benda A, partikel no, kata benda B, dewa arimasen. Contohnya misalkan, are wa watashi no saifu dewa arimasen, yang berarti itu dompet bukan punya saya. Contoh lain misalkan, sore wa Kimura-san no noto dewa arimasen, yang berarti itu buku catatan bukan punya Kimura. Selanjutnya, bagaimana cara menanyakan benda milik seseorang? Nah, sekarang perhatikan pola kalimat di samping ini ya Mina. Di sini terdapat kata tunjuk, partikel wa, kata benda A, partikel no, kata benda B, diikuti kata deska. Nah, untuk kata deska ini menunjukkan kata tanya ya Mina. Seperti contoh misalkan, kore wa anata no kabang desu ka? Hai, watashi no kabang desu. Yang berarti, apakah ini tas punya kamu? Iya, tas ini punya saya. Nah,
Jika benda ini bukan milik kalian, kalian tinggal menambahkan kata dewa arimasen di belakangnya. Seperti contoh misalkan, Kore wa anata no enpitsu desu ka? Iie watashi no enpitsu dewa arimasen. Atau kalian bisa menjawabnya iie chigaimasu. Nah, yang berarti apakah ini pensil punya kamu? Bukan, ini bukan punya saya. Oyamina, kalian juga bisa menghilangkan kata benda setelah partikel no. Jika si pembicara dan lawan bicara sudah tahu maksud dari pembicaraan benda tersebut. Seperti contoh misalkan di atas meja terdapat HP yang tidak tahu itu milik siapa. Nah, kalian tinggal menanyakan, Kore wa anata no desu ka? Nah, di sini kata benda HP tidak disebutkan karena si pembicara dan lawan bicara sudah tahu maksud dari benda itu sendiri. Contoh lain misalkan, Kore wa Tanaka-san no desu ka? Hai, Tanaka-san no desu. Atau Ye Tanaka-san no dewa arimasen. Selanjutnya, untuk menanyakan suatu benda yang belum jelas pemiliknya, kalian tinggal menggunakan pola kalimat di samping ini ya Mina. Nah, di sini ada kata tunjuk, partikel wa, kata dare ini yang berarti siapa, partikel no, kata benda plus desu ka. Seperti contoh misalkan, Kore wa dare no kutsu desu ka? Atau Kore wa dare no desu ka? Kimura-san no kutsu desu. Atau Kimura-san no desu. Yang berarti, ini sepatu punya siapa? Punya Kimura. Contoh lain misalkan, Sore wa dare no kamera desu ka? Atau Sore wa dare no desu ka? Watashi no kamera desu. Atau Watashi no desu. Yang berarti, itu kamera punya siapa? Punya saya. Untuk yang terakhir, cara menanyakan suatu benda dari beberapa pilihan benda yang lainnya. Coba kalian perhatikan pola kalimat di samping ini. Nah, di sini terdapat kata benda A, partikel no, kata benda B, kata dore. Nah, kata dore ini yang berarti yang mana, plus kata desu ka. Nah, seperti contoh misalkan, Anata no enpitsu wa dore desu ka? Kore desu. Yang berarti, pensil punya kamu yang mana? Yang ini. Contoh lain misalkan, Fuji-san no noto wa dore desu ka? Sore desu. Nah, yang berarti, buku catatan punya Fuji yang mana? Yang itu. Nah, itu dia Mina cara penggunaan kata tunjuk koso ado. Kore, sore, are, dan dore. Di video selanjutnya, kita akan bahas cara penggunaan kata tunjuk kono, sono, ano, dan dono. Nah, apa perbedaannya dengan kore, sore, are? Tunggu di video selanjutnya ya. Oke Mina, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Kyou wa kokomade desu. Kore de owarimashou. Sugi no doga matte ne. Arigatou gozaimasu minna. Ganbatte kudasai. Ja mata.